Shalom, perkenalkan nama saya Martina Laboran Nenggolan, NIM 190101185. Perkenalkan, nama saya Brigita Indasari Simomora dengan NIM 1901011186. Nama saya Esther Paulina, NIM 1901011187. Perkenalkan, nama saya Desi Hasiyombing, NIM 19011188. Nama saya Sumingsi Eunike dengan NIM 1901011189. Perkenalkan, nama saya Lewiski AM Silaban, NIM 1901011190. Nama saya Novencelia Purba, saya dari grup F semester 3 dengan NIM 1901011191. Terima kasih, Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sarana Prasarana Pendidikan, yang dimulai dari saya. Pengertian sarana, prasarana, dan pendidikan. 1. Pengertian sarana pendidikan. Menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan pengertian sarana pendidikan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Yang kedua, pengertian prasarana. Menurut Tholib Hasan, prasarana secara etimologi atau arti kata berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Prasarana pendidikan misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Adapun menurut E. Mulyasa, prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Yang ketiga, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Yang keempat, perbedaan sarana dan prasarana pendidikan. Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan dalam penyampaian materi ajar dalam artian segala macam peralatan yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyampaian dan menerima materi pelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan dalam artian segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu B. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. 1. Perencanaan sarana pendidikan. Penentuan kebutuhan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan, terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu harus melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan yang telah ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidik di sekolah. 2. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan, dan umumnya barang tersebut adalah milik negara pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat atau barang elektronik dalam keadaan baru atau sudah rusak yang dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administratif. 3. Penataan barang-barang tidak habis pakai, yaitu dengan cara mengatur barang yang ada dengan memberikan nomor atau kode pada barang tersebut sesuai dengan sandi yang berlaku. Hal ini dilakukan agar petugas dan pemakai lebih mudah memakai dan berbagi pemakaiannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami.
C. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Fungsi manajemen. Beberapa fungsi dari manajemen yaitu: pertama, perencanaan. Perencanaan ini berorientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa depan perusahaan. Dengan perencanaan ini, segala kegiatan yang akan dan suatu saat akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tergapai. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dalam perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan terhadap sumber daya agar bisa menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. 3. Kepegawaian. Kepegawaian ini berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non-manajerial. Dalam hal ini berkaitan juga dengan pelatihan, pengembangan, dan evaluasi karyawan dan mempertahankan tenaga kerja ini secara intensif dan memberikan motivasi yang tinggi. 4. Pengarahan. Fungsi pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengarahan, komunikasi yang baik sangat diperlukan agar informasi bisa diterima dengan baik oleh para pekerja. 5. Pengontrolan. Fungsi pengontrolan terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang pekerja lakukan sesuai dengan tugas mereka. Baik, di sini saya akan memaparkan bagian yang keempat, yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki arti keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan atau menyediakan semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana atau usul kebutuhan yang telah ditetapkan menurut Syahril 2012. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama yaitu penetapan. Penetapan yang dilakukan oleh semua pihak sekolah untuk mengacu pada kebutuhan yang sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Hal tersebut didukung oleh IHOMA tahun 2008 yang intinya menyatakan bahwa dalam penetapan sarana dan prasarana mengacu pada suatu tujuan diadakannya sarana dan prasarana tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan proses dalam pembelajaran di dalam kelas. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang kedua. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang kedua adalah kualitas sarana dan prasarana yang ditetapkan seperti jangka waktu yang lama, untuk alat peraga, untuk buku berupa tulisan, jumlah halaman, gambar sudah jelas, untuk alat peraga, dan lain sebagainya, seperti misalnya isi buku yang tidak sesuai atau yang tidak ada konten yang tidak baik. Hal tersebut senada dengan teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Benti 2017 yang intinya menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus akuntabel, yang berarti pengadaan tersebut harus mencapai sasaran baik fisik maupun keuangan manfaat bagi kelancaran pembelajaran. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ketiga. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang ketiga adalah fungsi sarana dan prasarana tersebut. Dapat kita lihat bahwa fungsinya adalah untuk proses pembelajaran yang dilakukan siswa dan guru di dalam kelas. Pernyataan yang sesuai dengan temuan di atas sesuai dengan
teori yang diungkapkan oleh Gunawan dan Binti dalam tahun 2017 yang intinya menyatakan bahwa fungsi sarana dan prasarana harus efektif dalam artian pengadaan dan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lembaga pendidikan secara umum dan khususnya kepada siswa. Pengaruh sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang kualitas belajar siswa. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas siswa dalam belajar. Adapun hubungan sarana dan prasarana dengan proses pendidikan, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Definisi ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah perlu didayagunakan dan dikelola sebaik mungkin untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah, karena keberadaannya akan sangat mendukung suksesnya proses pembelajaran di sekolah. Apa yang dibutuhkan oleh sekolah perlu merencanakan dengan cermat yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung semua proses pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi inventaris sarana dan prasarana. Poin yang pertama ada penginventarisan sarana dan prasarana adalah untuk pengawasan dilakukan dengan mengecek buku inventaris sarana dan prasarana pendidikan yang ada di dalam buku tersebut. Yang kedua, ada buku penerimaan barang, mencatat semua barang yang diterima di sekolah. Yang ketiga, ada buku asal usul barang. Di sini mencatat asal usul barang itu dari mana. Yang keempat, ada buku golongan inventaris sebagai buku pembantu untuk mencatat barang yang telah ditentukan. Yang kelima, ada buku induk inventaris. Di sini mencatat semua barang inventaris milik negara. Yang keenam, buku bukan inventaris. Di sini mencatat barang yang habis dipakai seperti papan tulis, kapur tulis, pensil, semua barang yang sisa itu dicatat di sini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok 4, yaitu mengenai poin F, mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan atau sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua yaitu pemeliharaan secara berkala. Nah, yang pertama pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan oleh seluruh warga yang berada di lingkungan sekolah atau yang berada di dalam lokasi sekolah, baik itu guru, siswa, ataupun staf. Nah, proses pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah ini bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana. Misalnya dengan membersihkan lantai, membersihkan ruangan kelas, menata pekarangan, menata vas bunga, menata meja dan kursi secara rapi dan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berjadwal atau bergotong royong. Nah, selain daripada menata sarana dan prasarana yang ada di dalam ruangan kelas, kita juga dapat menata sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan, misalnya buku. Nah, proses penataan buku dapat dilakukan dengan menyusun buku yang sudah termasuk kategori lama dan sedikit lebih memajukan buku-buku yang termasuk kategori baru atau buku-buku yang berisi tentang revisi atau kurikulum baru. Proses penataan buku-buku tersebut dapat mempengaruhi situasi, suasana, dan kondisi ketika kita ingin membaca buku. Akan misalnya seperti ini,
kita akan semakin lebih tertarik membaca buku yang rapi daripada buku yang berantakan. Nah, Gonzales 2011 setuju dengan pernyataan tersebut, menyatakan sebuah pendapat yang intinya dengan adanya perawatan yang dilakukan setiap hari, sarana dan prasarana pendidikan dapat terpelihara dengan baik dan mampu mendukung proses pembelajaran. Jadi artinya seperti yang saya bilang tadi, jika sarana dan prasarana pendidikan itu tertata dengan rapi, tersusun dengan baik, maka proses pembelajaran akan semakin mengasihkan dan akan semakin terjalin secara maksimal. Misalnya seorang siswa yang ingin membaca buku, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, dia akan lebih tertarik melihat buku yang berada pada kurikulum terbaru daripada buku yang ada pada kurikulum lama. Karena pembahasannya pun sudah sedikit lebih simpel, jadi ada perbedaan antara sarana dan prasarana yang tertata rapi dengan sarana dan prasarana yang tidak terawat sama sekali. Nah, yang kedua yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara berkala, misalnya terkait dengan gedung. Cara yang paling efektif adalah tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret meja ataupun kursi, kemudian tidak melakukan kerusakan terhadap pagar-pagar sekolah. Jadi itulah yang disebut sebagai pemeliharaan berkala, tidak dalam jangka pendek, melainkan ke jangka panjang. Jika gedung sekolah tidak dicoret-coret, maka akan semakin memperbaiki keadaan gedung itu sendiri, bisa lebih lama digunakan dan selalu terlihat lebih cantik dan tidak kumal. Jika coret-coret dilakukan, maka lama-kelamaan gedung-gedung itu akan semakin kumuh. Jika proses mencoret, menipeks meja dan kursi dilakukan, maka lama-kelamaan meja dan kursi itu akan rusak, sehingga orang pun akan tidak suka untuk belajar, apalagi duduk di sana ketika menerima materi yang diberikan oleh si pengajar. Jadi hal ini mencakup terkait tentang kenyamanan dan proses penyesuaian diri terhadap situasi dan kondisi. Tentu kondisi yang tidak baik akan mengganggu dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu sangat penting untuk memelihara sarana dan prasarana pendidikan khususnya yang ada di sekolah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penghapusan sarana dan prasarana. Tujuan penghapusan menurut Arum Wahyu Sri Ambar 2007 yang pertama adalah mencegah atau membatasi kerugian atau pemborosan. Yang kedua, meringankan beban kerja dan tanggung jawab. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama melalui prosedur blanko dan penghapusan setiap sekolah. Kemudian sekolah mencatat barang yang dilaporkan kepada dinas. Maka peninjauan lapangan dilakukan oleh BPK tersebut seadanya dengan teori Gunawan dan Benti. Penghapusan sarana yang kedua adalah untuk meringankan beban kerja dan pencegahan keborosan dengan menghapus sarana dan prasarana yang digunakan secara efektif dapat mengurangi beban kerja dan pencegahan pemborosan dana dan pemeliharaan atau perawatan sarana dan prasarana yang tidak mampu dilakukan secara maksimal.